Di sebuah ruangan pertemuan, terdapat 3 tokoh yang sedang mendiskusikan sesuatu. Ternyata mereka adalah pemimpin, manajer, dan wakil manajer. Suasana di sana sangat hening saat pemimpin sedang menjelaskan kondisi perusahaan. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang perusahaan mie kita yang baru. Nah, perusahaan kita ini berkembang pesat loh dan memiliki potensi yang besar. Pada minggu pertama, penjualan mie ayam kita terjual sebanyak 88 porsi. Pada minggu kedua, terjual sebanyak 96 porsi. Pada minggu ketiga, terjual sebanyak 104 porsi. Pada minggu keempat, terjual sebanyak 112 porsi. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang berapa banyak mie yang terjual pada minggu ke-10 dan keseluruhan penjualan mie kita dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10. Nah, pertama-tama saya mempresentasikan tentang penjualan mie ayam kita pada minggu ke-10. Nah, kita menggunakan rumus UN. Pertama, UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, A-nya itu kita punya 88 porsi karena minggu pertama penjualan sebanyak 88 porsi. Dan untuk B, kita kurangkan saja minggu kedua dan minggu pertama, yaitu hasilnya menjadi 8. Untuk beda kita ketemu 8 ya. Berarti sama dengan 88 ditambah 10 dari suku ke-10 kita menemukan minggu ke-10 ya. Dikurang 1 dikali 8. Jadi sama dengan 88 ditambah 9 dikali 8. Hasilnya jadi 88 ditambah 72. Hasilnya jadi 160 porsi. Jadi penjualan mie ayam kita pada minggu ke-10 adalah 160 porsi. Untuk menemukan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 total banyak penjualan mie ayam kita menggunakan rumus SN. Nah, untuk mencari S10 berarti kita menggunakan rumus SN ya. Jadi sama dengan N per 2, lalu kita kalikan A plus UN. Nah, seperti yang tadi saya katakan, untuk N-nya itu sendiri 10, berarti 10 per 2 dikalikan 88 ditambah 160 dari UN yang ke-10 tadi. Nah, jadi kita menemukan 5 dikali 248. Hasilnya 1240. Berarti penjualan mie ayam kita pada minggu ke-10, maksud saya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10 adalah 1240 porsi. Data ini sangat mengejutkan saya dan tentu menyenangkan kita semua karena perusahaan mie ayam kita memiliki potensi yang sangat besar. Itu saja presentasi dari saya. Apakah ada komen? Pak, apakah kita memiliki rencana untuk membangun cabang mie ayam berikutnya? Saya ingin bertanya, apakah nanti kita akan membuat logo atau gambar model untuk perusahaan baru kita? Sebenarnya saya sudah memikirkan untuk pembangunan cabang kedua pada perusahaan mie ayam kita. Karena perusahaan mie ayam kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Seperti yang saya presentasikan tadi, hanya baru cabang pertama. Jadi saya tertarik untuk membuat cabang kedua agar perusahaan kita semakin besar dan dikenal banyak orang. Baik Pak, saya setuju dengan keputusan Bapak. Lalu untuk menjawab pertanyaan wakil manajer, saya sudah membuat gambar model untuk logo perusahaan mie ayam kita. Jadi logo seperti ini. Menggambar model berarti membuat tiruan benda atau objek model pada bidang datar dengan alat yang menghasilkan jejak yang jelas. Nah, saya menggunakan gambar mie ayam sebagai objeknya. Oke, mari kita akhiri meeting kita sampai di sini karena kita telah menemukan solusi untuk pembuatan logo dan pembuatan cabang mie ayam kita yang kedua. Nah, jangan lupa ya untuk manajer dan wakil manajer menyiapkan pembangunan perusahaan mie ayam kita yang kedua. Terima kasih. Baik Pak. Lalu, manajer dan wakil manajer mulai melakukan pekerjaan yang diarahkan oleh pemimpin. Waktu berlalu. Tak terasa 3 bulan sudah lewat. Bangunan untuk cabang mie kedua sudah siap. Lalu suasana di cabang mie yang baru sangat ramai dan diliput oleh berita. Selamat pagi, hari ini saya ingin meliput berita mengenai pembukaan cabang toko mie yang kedua. Letaknya berada di Jalan Kelinci, Gang 2. Suasana di tempat ini sangat ramai dan fakta mengenai ini adalah mie ini terkenal memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah mie berwarna merah.
Di dalam mie tersebut berwarna merah karena warna dari cabai. Banyak penjualan dari toko mie ini meningkat dengan pesat. Lalu, opini dari masyarakat mengenai toko mie ini bahwa mie-nya enak karena terasa pedas, dan ada juga yang berkata mie ini lebih enak jika ditambah dengan garam. Oke, saudara-saudara, rupanya bentar lagi pemilik dari toko ini akan menyampaikan kata pembuka. Terima kasih kepada para hadirin yang saya hormati, dan saya juga berterima kasih kepada para pelanggan yang telah memberi atau mendukung produk-produk saya. Nah, hari ini saya ingin memberikan kata-kata motivasi atau kata-kata inspirasi yang saya alami. Dulu saya adalah orang yang jauh dari kata kesuksesan. Bahkan saya adalah orang yang sulit dalam ekonomi. Tetapi saya selalu berdoa dan beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjanjikan kesuksesan kepada saya. Juga ada janji-janji Tuhan yang lainnya. Seperti Tuhan menjanjikan keselamatan. Allah Bapa menjanjikan keselamatan, maka Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Itu dia bukti Tuhan telah menebus dosa manusia, dan itulah janji Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada para hadirin, mau apapun, seberat apapun, atau sekecil apapun janji kita yang kita lakukan kepada orang lain, harus kita tepati. Karena janji sebagai rasa tanggung jawab kita dan rasa kepercayaan orang lain kepada kita. Lakukanlah janji dengan penuh integritas dan junjung tinggi integritas di dalam janji. Itu dia pesan-pesan dari saya. Saya yakin kita semua bisa sukses. Salam sukses.